Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Bentar ya. Berapa orang kita ini hari ini? Benar banyak ya. Benar. Kita masih pakai buku. Itu ya, lanjutannya di apa ini? Chapter 6. Cause and effect. Ya. Cause and effect. Bentar ya. Oke. Kita lanjut. What is this? Jadi masih di buku ya. Oh iya, mau bilang apa ya? Masih setunggu teman-teman yang lain dari kalian ini itunya apa namanya? PR-nya kemana ini? Masih belum ini yang PR kita yang lalu. Itu masih setunggu ya. Jangan tidak ada. Nanti nggak berisi di nilai hariannya, mau masukkan di situ ya. I'm still waiting for your work. Nanti disertakan ya. Oke. Chapter 6 still on the book ya, masih di buku kalian itu. Bisa di-download juga boleh. Di apa namanya? Play Store juga ada kalau nggak salah. Cause and effect. Cause apa cause? Cause yang jadi penyebab, maka muncullah apa? Effect. Ada efeknya ya. Kompetensi dasarnya kita bicara because of, due to, dan thanks to, macam-macam gitu ya. Oke. Cuman nanti di buku agak lain ya. Sedikit kita lihat ke bawah ya. Ini sedikit nanti agak lain. Dari buku yang kalian lihat nanti ini ada beberapa yang serubah. Karena ada beberapa yang salah di buku itu ya, ada beberapa sih. Jadi serubah, semasukkan yang benarnya gitu ya. Ada beberapa yang salah jadi serubah. Maka sekasih nanti kamu bisa bandingkan. Nah, ini juga setambah ya, ada tambahan later we talk ya. Oke. Cause and effect. Ada penyebab, ada akibat. Oke. Ini cause-nya. Contohnya apa ini? Hujan. It rained. Oke. Pertama, kenapa terjadi, diceritakan lah ya. The reason of. Jadi ini bagannya saja ya. The reason or motive for the action. Dia hujan. Oke, efeknya apa? I got wet. Saya apa? Basah. Oke, jadi ini efeknya. Karena hujan saya basah gitu ya. Result or conclusion of an action. What happens due to a cause gitu ya. We go on. To find a cause, ask why, kenapa terjadi. Untuk menanyakan efeknya katanya ask what happened, apa yang terjadi kemudian. It rained, so hasilnya apa? I got wet gitu ya. I got wet. Ada signal words when we talk about cause. Kalau kita bicara tentang cause, penyebab, maka kita gunakan signal words yang ini gitu ya. Cuman di sini kalau nanti dibandingkan di buku ada beberapa yang serubah ya, yang tidak masuk di situ ternyata masuk, seharusnya tidak. Jadi saya tambahkan yang sebenarnya. Kemudian signal words when we talk about an effect resulting from a certain cause,
we use the following signal words. Katanya kalau kita bicara tentang efek yang dihasilkan dari, kalau result in, ada in menghasilkan ya, tapi resulting from dihasilkan dari beberapa cause-nya dari sini. We use the following signal words: as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, the outcome, nanti gitu ya. So consequently, maka akibatnya, finally, ini therefore-nya kok 2 kali ya, oke. Dan accordingly ya, oleh sebab itu maka jadinya. Kalau ini bicara apa ini yang sebelah sini? Penyebab. Because, karena, alasan apa, sebab semua ini cuman beda-beda ya. Owing to, since, as for. Berapa orang hadir ini? Halo? Oh, ada berapa? Ini diapakan, jangan di apa ya. Kemudian because of, since. Cuman di sini ada because, ada apa? Because of. Ada since. Di sini since hati-hati bukan sejak. Nanti ada konteks since sebagai sejak, sebut singkat ya. As bukan sebagai. Nanti ada konteks sebagai, S-nya sebagai gitu ya. Tapi di sini karena. Jadi since di sini karena, S-nya sebagai karena. For itu apa artinya? Biasanya apa itu for? Untuk ya. Tapi di sini bukan untuk, tetapi apa? Because, karena. Nah, ini sering mengecoh. Kita lihat konteks, nanti kita tahu apakah since, for atau as sebagai apa biasanya atau sebagai karena. Due to sama dengan because. Apa beda because dengan due to dengan because of? Sama-sama karena. Nanti we talk about that in more detail ya. Nanti kita bicara itu lebih detail. As now that, nanti muncul juga itu karena. Ada in as much as, karena, semua karena, cuma penggunaannya beda-beda caranya ya. Assalamualaikum. Kita bicara lebih detail serasa ya. Ini gini. Oh iya gitu. Lebih ini ya. Nah, kita bicara satu-satu. Because biasanya apa? Karena ya, itu ya. Because, the reason for. Contohnya di sini. I was angry because, lihat penggunaan because. Because apa nih? Subject. Ingat ya. Because she kept backbiting. Saya marah karena dia terus-terusan apa? Backbiting apa? Menghujat. Ya, mencela. Revenge is the reason for. Apa tuh revenge? Revenge apa? Balas dendam adalah alasan apa sehingga jadi karena apa? Karena the fire. Gitu ya. Jadi adanya fire itu karena apa? Karena revenge. Fire ya, karena balas dendam itu dibakar gitu. Jadi penyebabnya revenge. Sebab, on account of the awful weather. Sebab lagi. Owing to juga apa? Sebab ya, sebab. Because of juga sebab. Because of terrible accident, karena sebab terrible accident. Since di sini apa? Since tadi saya bilang sejak. Since they are quite hard to find, they are rather expensive. Karena apa? Karena susah barangnya didapatkan, maka barang-barang tersebut agak apa? Mahal. Karena ini sejak nggak cocok. As you are here anyway, karena kau sudah ada di sini. Nah, karena kan sebagai kau nggak cocok kan? Nah, makanya as di sini sebagai apa? Sebagai karena. I had to finish my assignment for. Saya harus menyiapkan tugas saya bukan untuk, karena the deadline was soon. Karena deadline-nya segera. Ini karena nih, bukan untuk. My fitness is due to regular exercise. Due to regular exercise. Karena lagi. As now that you, as now that ini ditambah subjek. Ada nanti yang ditambah subjek, ada yang ditambah apa?
ditambah hanya kata benda saja. Ingat, tidak boleh subjek. Oke. Inasmuch as, karena the flight was delayed, karena flightnya di delay, many passengers complained, gitu ya. Karena ini. Jadi inasmuch as juga karena, gitu ya. Penggunaannya beda-beda. Later we talk in more detail. Nah, sekarang yang signal words sebagai hasil, lalu, maka, gitu ya. For this reason, therefore, gitu. Oke. Kita ke ini aja langsung. Amir twisted his arms and as a result he won't be taking part in the tournament, misalnya gitu. Keselio nih ya, lengannya keselio dan hasilnya apa ini hasilnya? Maka dia tidak bisa ambil bagian di turnamen. Jadi as a result, gitu di tengah dia. Ke Diana saw, bacanya saw, ingat, Diana saw a cockroach and then hasilnya apa? She started screaming. We don't hate him, maka dari itu, lalu, hence, maka jadinya sama semua. We ask him to come along. Okay. Kami minta dia untuk ikutlah. Okay. She doesn't. Oh, ini maksud ada have-nya. Sorry, salah ini ya. She doesn't have, pakai have ya. Any friends. And for this reason, maka dari itu she looks awkward. Dia agak kaku gitu ya. Doesn't have any friends. Jadi akibatnya apa? Jadi efeknya apa? Maka therefore he acts arrogantly. They are craftily deceitful and arrogant. Mereka menipu dan arrogant ya. Udah menipu, arogan lagi, dan outcome-nya apa? Hasilnya maka lagi kan, hence. Jadi ini boleh diganti dengan hence, then, semua bisa saling menggantikan. They get people's wrath. Mereka mendapatkan kemarahan orang-orang. I was swimming, so ini di sini ya. Saya berenang, jadi maka akibatnya apa? I am tired. Akibatnya, consequently she threw it all away. Ya, maka akibat. And finally, maka and therefore, gitu ya. Accordingly, ini boleh diganti dengan accordingly, no problem. He is only 17 and accordingly he is not eligible to vote. Masih 17. Maka dia tidak bisa to vote. Apa vote? Memilih ya. Dia tidak bisa memilih. Okay. Ini ada beberapa some examples of cause and effect. Kamu bisa lihat di sini ya. Cause effect relationship. Sumatran tigers are almost extinct. Apa extinct? Punah ya. Hampir punah karena people killed too many of them. Penyebabnya mana? Dari sini. Penyebabnya di mana? Ini cause-nya di mana? People killed too many of them. Resultnya apa? Efeknya apa? Sumatran tigers almost became extinct. Hampir punah. Hampir punah. Sama dengan yang di bawah kalau dia lihat ya. Oke, kita buat cepat. Nah, ini yang penting. Due to, because of, owing to, and thanks to. Lihat. Ini diikuti oleh apa? Kata benda. Paham ya? Due to, because of, owing to, thanks to diikuti dengan kata benda. Kalau yang ini nanti nampak because, since, as, for, as a result, di buku kayaknya nggak ada ya. Ya, atau ada. Coba lihat nanti, atau setambah udah ini sebenarnya. Ditambah apa? Subject plus apa? Plus verb. Gitu ya, plus verb. Nah, itu dia. Oke. Contoh-contohnya di sini ada enggak? Oke. Owing to her hard work and intelligence. Hard work apa itu? Kata benda. Tuh di sini owing to plus ini. Owing to her hard work and intelligence, kata benda baru koma, we won the trophy. Karena kerja kerasnya dan kepintarannya, kata benda semua kan. Nah, kalau diganti dengan because gimana ini? Bisa aja because she, because harus ditambah subjek kan. Kita ganti dengan because aja lah. Bisa-bisa aja. Because she has atau she works hard and is intelligent, udah ada kata kerja kan, koma baru we won the trophy. Nah, itu ya. Because-nya di sini baru she, baru kata kerja harus works, kita ambil works-nya kata kerja, works hard and is intelligent, nggak pakai nc tapi pakai the, intelligent baru koma, we won the trophy. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus kata benda. Kalau harus ngomong dengan bule,
di luar dari pelajaran kita, grammarnya ini langgar aja nggak apa-apa ya, karena masih belajar. Tapi kalau udah nulis diusahakan benar. Kapan pakai noun aja, kapan harus subject and verb. But when you talk, just speed it up, gitu ya. Ngomong aja, okay, don't worry. Sama dengan ini, because of his hard work. Ini kata benda lagi ya. Bisa jadi kata kerja kebetulan dengan kata benda. Nah ini because berarti apa? Subject plus verb. Because ini subject verb, gitu ya. Because I ate, bacanya ate ya, too much food ya, gitu. Dan seterusnya. Ini praktisnya ya. We still have time. Okay, 4 minutes to go. Kita masih ada waktu kan? Jam berapa tes selesai? 11.10. Hah? 11.10 kan? Oh 11.10 masih ada waktu. Oke. 11.10. Oke. Early man use weapon, bacanya weapon because. Kenapa ini? Because harus tambah apa tadi? Tambah apa because? Because tambah subject plus verb. Kita lihat di sini, kita cek. Because they, subject kata benda. Gitu ya. Kata kerja. Subjek kata kerja. Tapi kalau because of nggak boleh ada subjek kata kerja. Because of ditambah apa tadi? Noun. Nanti kamu bisa lihat di atas itu ya. Di sini ada nggak yang because of? Ini tadi udah ada beberapa contoh ya. Di tengah therefore maka hasilnya ini. Okay. Ini tugas. Okay. But later we talk whether it is necessary to be your assignment. Ya, jadi kita lihat mana ya? Nah ini di tengah. As a result, okay, because nggak ada yang noun langsung ya, nggak dibuatnya yang noun langsung, tidak dibuatnya yang noun langsung. Okay, so mau cari yang noun. Mencari yang noun. Coba bisa buat enggak yang pakai noun? Yang pakai noun bisa enggak dibuat? Kalau pakai because pakai noun. Oke. Pakai noun bisa enggak? Because of pakai noun ini kita kemari. Ada yang bisa buat enggak? Because of raining. Because of apa? Raining. Rain aja, karena rain itu kata benda juga bisa. Rain aja. Because of rain, bisa. Because of rain, apa? Aku nggak datang. Because of rain, I didn't come kan? Gitu. Because of rain, I didn't come. Rainnya sebagai kata benda ada bisa itu ya. Okay. Karena kesalahan manusia, kabar-kabarnya yang terakhir tadi saya dengar Sriwijaya Air itu karena kesalahan human error ya kan? Katanya gitu, tapi belum pasti juga. Plane-nya jatuh, apa? Plane-nya jatuh apa? The plane crashed ya. Karena kesalahan manusia, pakai due to, ayo. Kesalahan manusia kan noun kan? Ayo. Due to human errors, the plane crash, gitu kan? Atau bisa diganti dengan owing to human errors, the plane crashed. Gitu ya. Oke. Kalau pakai because sudah tahu lah, udah biasa. Sekarang coba since dulu. Coba bisa nggak pakai since? Ada yang bisa pakai since? Oke. Karena nggak ada pilihan, aku setuju. Coba pakai since. Bisa nggak? Karena tidak ada pilihan, no options. Coba pakai. Bisa nggak? Tambah subjek, tambah kata kerja. Ada yang bisa? Since there are no options, gitu kan? Oke. Since they are, dari sini they are-nya ya, there are
no options, aku setuju. I agree. Sekali lagi, since there are no options, I agree. Atau since I have kan, no apa tadi, options, I agree. Karena aku nggak punya pilihan, I have no options, I agree. Bisa diganti dengan as I have no options, I agree. Nah, gitu ya. Bisa saja. Tapi dilihat konteksnya. Oke, dilihat konteksnya. Oke. Kalau sebilang ini apa arti for? Apa arti for ya? Coba kamu terjemahkan bahasa Indonesia. It's for you, not for me. Itu artinya apa? For di situ apa? Untuk ya. Untuk. Oke. Kalau sebuat begini umpamanya. Sebentar. I didn't eat it. I didn't eat it. Saya nggak makan itu. I didn't eat it for I don't know what it was. Apa itu maksudnya? For-nya sebagai apa? Karena aku nggak makan itu karena aku nggak yakin apa sih itu gitu kan. I didn't eat it for I didn't know what it was gitu ya, karena saya nggak tahu apa itu. Gitu ya, saya nggak tahu apa itu. Jadi seperti itu ya penggunaannya. Oke ya. Minta yang ini aja lah, kerjakan dulu ya. Nanti sebagai PR-nya ya, bisa ya. Contoh ini deh, ini gak banyak kok. Ini atas bawah kayaknya sama ya, B sama C ya. Dia buat gini, cause-nya apa? It was very windy gitu kan. Dia katanya it was very windy. Windy apa itu? Angin. Jadi nama orang windy itu penuh angin, orang-orang. Banyak nama orang windy ya. Penuh angin. All the flights were cancelled. Ini ada hubungannya, penyebabnya. Jadi because bisa aja ya. Yaitu pakai therefore di tengah boleh di sini, oke? It was very windy, therefore the flights were cancelled. Oke, gitu dia. Because it was very windy boleh juga ya. All the flights were cancelled, dibatalkan. Cost-nya she ate too much, dia makan terlalu banyak. Efeknya jadi apa ini? Bahasa Indonesia aja dulu. Makan terlalu banyak, efeknya jadi apa? Sakit kenyang. Sakit kenyang kok sakit. Sakit perut umpamanya gitu ya. She ate too much di sini. Nanti kamu buat kalimatnya. Efeknya kamu isi, kalimatnya kamu cipta. Jadi gitu ya. Efeknya kamu cipta, kalimatnya baru kamu buat gitu ya. She is afraid to fly. Afraid of flying boleh. Efeknya apa dibuat, oke? Buat sentence-nya. Cause-nya after the car accident happened, gitu ya. Boleh. Oke, efeknya apa? Sentence-nya bagaimana? Penyambungnya apa? Paham ya? Lalu ini 10 soal aja kok ya. Ini enggak usah. 10 soal ya. Yang ini kamu isi juga. Cuman ini yang C ini kalimatnya sudah dibuat, kamu memutuskan mana yang cause, mana yang apa? Mana yang effect ya. Mana yang cause, mana yang effect. For example, the milk spilled all over the floor, so Jane mop and clean it. Cause-nya apa? The milk spilled gitu ya. Maka efeknya apa? Jane mopped the floor gitu ya. Paham ya? Sepikir itu aja. Any questions? Jelas ya? Jadi yang atas kamu pecah ini baru buat kalimatnya. Yang di bawah kalimatnya sudah ada, cuman kamu pecah cause-nya apa, efeknya apa. Oke, get it ya? Clear ya? Oke. Kemudian saya bilang lagi, yang belum menyelesaikan yang PR yang sebelumnya, seminta teman-teman yang lain untuk mengirimkannya ya. Nanti saya masukkan ke ini. Masih setunggu tuh. Oke, masih setunggu. Jangan kosong ya. Oke. Any question? Clear ya? Clear ya? Oke. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya isi ininya.